Perkenalkan, nama saya Deborah Sinaga dengan NIM 42233111033, mata kuliah Statistika Inferensial, dosen pengampu, Prihatin Ningsi Sagala, SPD MSI. Saya membuat video ini guna untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Statistika Inferensial. Di sini, saya menampilkan tutorial cara mengolah data kasus atau menguji data kasus menggunakan regresi linear berganda dengan aplikasi RStudio. Untuk kasusnya bisa kita lihat mengenai pengaruh gaji, motivasi kerja, dan pengalaman kerja terhadap produktivitas karyawan di perusahaan. Di mana sebuah perusahaan mengalami fluktuasi produktivitas karyawan dalam beberapa tahun terakhir. Manajemen ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas karyawan dapat merumuskan kebijakan yang tepat. Diduga bahwa gaji sebagai X1, motivasi kerja sebagai X2, pengalaman kerja sebagai X3, di mana pengaruh ini semua mengalami signifikan terhadap produktivitas karyawan yang disebut sebagai Y, di mana untuk Y ini merupakan variabel dependen dan X1 hingga X3 ini merupakan variabel independen. Nah, untuk data-data pada pengaruh gaji, motivasi kerja, dan pengalaman kerja beserta produktivitas karyawan tersebut sudah disajikan dalam bentuk tabel berikut. Nah, di sini kita akan menguji model regresi linear bergandanya menggunakan RStudio. Kita buka RStudionya. Nah, setelah kita buka RStudionya, kita dapat membuat file, di mana untuk membuat filenya yaitu klik File, New File, kemudian RScript. Nah, setelah kita sudah membuat filenya, kita dapat memasukkan kodenya, di mana di sini kita akan membuat model regresi linear berganda dari kasus yang sebelumnya. Nah, di mana untuk kodenya yang pertama yaitu membuat data frame. Untuk kodenya yang bisa kita lihat data frame, membuka kurung, kemudian kita enter. Nah, di sini kita akan memasukkan untuk data dari variabel independennya dan variabel dependennya. Di mana untuk variabel independennya yaitu yang pertama untuk gaji. Adapun datanya yaitu 5, 6, 4, 7, 8, 5, 9, 6, 7, 5. Kemudian kita buat koma. Nah, untuk yang keduanya yaitu motivasi. Adapun datanya yaitu 7, 8, 6, 9, 8, 7, 9, 6, 8, 7. Nah, kemudian kita buat koma. Kemudian yang ketiga yaitu untuk pengalaman. Adapun datanya yaitu 2, 3, 1, 4, 5, 3, 6, 2, 4, 2. Kemudian kita buat koma. Nah, kemudian kita masukkan data dari variabel dependennya yaitu produktivitas. Adapun datanya yaitu 50, 60, 45, 70, 80, 55, 85, 58, 75, 52. Nah, kemudian untuk kode yang selanjutnya yaitu membuat model regresi linear bergandanya. Untuk modelnya bisa kita lihat yaitu model produktivitas, mana gaji ditambah motivasi ditambah pengalaman, koma data sama dengan data. Kemudian untuk kode yang ketiga yaitu melihat ringkasan model, di mana untuk kodenya yaitu summary model. Kemudian
Setelah kita buat kodenya, kita compile. Nah, di sini kita tunggu untuk dapat menghasilkan outputnya. Nah, di sini sudah muncul dari hasil outputnya. Nah, di mana kita dapat interceptnya yaitu 20,518 yang menunjukkan bahwa jika semua variabel independen yaitu gaji, motivasi, dan pengalaman bernilai 0, maka produktivitas diprediksi sebesar 20,518. Nah, untuk gajinya kita dapat 5,786 di mana p-value-nya yaitu 0,0236 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas karena p-value-nya lebih kecil dari 0,05. Ini berarti peningkatan gaji cenderung meningkatkan produktivitas. Nah, kemudian untuk motivasi kita dapat negatif 0,537 di mana p-value-nya yaitu 0,7546 memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan dikarenakan p-value-nya lebih besar dari 0,05 sehingga motivasi tidak memiliki dampak yang cukup kuat terhadap produktivitas dalam model ini. Kemudian untuk variabel dependennya yaitu pengalaman kita dapat 3,323 di mana p-value-nya yaitu 0,1984 memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan secara statistik dikarenakan p-value-nya lebih besar dari 0,05. Kemudian yang kedua, kita dapat melakukan uji T untuk menguji kasus data berikut. Nah, kita buka RStudio. Nah, di sini masih berisi kode untuk menguji dari model regresi linear berganda tadi. Nah, jadi untuk menguji T ini sebenarnya rumus ataupun kode untuk RStudio-nya sama saja. Karena dari model regresi linear berganda inilah kita berjalan agar kita dapat menguji menggunakan uji T dan uji yang lainnya nanti. Nah, yang untuk kedua kita lakukan dulu uji T, di mana untuk kodenya sama aja, untuk membuat data frame-nya tetap sama, kemudian juga kita tetap untuk membuat model regresi linear bergandanya. Nah, hanya saja untuk yang ketiga ini, kita ganti menjadi menampilkan hasil uji T dari model regresi. Di mana untuk kodenya yaitu summary model kemudian coefficients. Nah, setelah kita buat kodenya, kita compile. Kemudian kita tunggu. Nah, berikut adalah hasil dari outputnya. Jadi, berdasarkan hasil uji T pada regresi linear berganda, kita dapat intercept-nya, yaitu estimate-nya 20,5178,082. Untuk p-value-nya yaitu 0,13761850, di mana nilai p-value-nya ini lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa intercept tidak signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 5%. Nah, untuk gaji kita dapat 5,7863,014, untuk T-nya atau T-value-nya yaitu 3,01255578 dan untuk P-value-nya yaitu 0,02362251, di mana untuk nilai T-nya dan P-value-nya ini lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa variabel gaji berpengaruh signifikan terhadap produktivitasnya. Artinya, setiap kenaikan gaji sebesar 1 unit akan meningkatkan produktivitas sebesar 5,786 unit secara signifikan. Nah, untuk motivasi
didapat negatif 0,5369863. Untuk T-nya yaitu negatif 0,3271939 dan untuk p-value-nya yaitu 0,7546359. Nah, di mana untuk nilai p-value-nya ini lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa motivasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap produktivitas. Jadi, koefisien negatif ini berarti hubungan antara motivasi dan produktivitas dalam model ini cenderung negatif tetapi tidak signifikan. Nah, kemudian untuk bagian variabel pengalaman atau variabel dependennya, yaitu untuk estimatnya didapat 3,3232877. Nah, untuk T-nya 1,4569096 dan untuk p-value-nya 0,19841981. Nah, nilai p-value pada bagian variabel dependen ini lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa pengalaman tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas. Meskipun memiliki koefisien positif yaitu 3,3232877, namun secara statistik pengaruhnya tidak cukup kuat. Lalu untuk yang ketiga, kita dapat menggunakan uji F untuk menguji kasus tersebut. Nah, kita buka RStudio. Nah, untuk menguji F, kita dapat membuat kode seperti kode yang sebelumnya, yaitu dengan membuat data frame, kemudian kita membuat molar regresi linear berganda. Nah, untuk uji F, kita membuat kode yang ketiga, yaitu menampilkan ringkasan model regresi. Untuk kodenya bisa kita lihat. Kemudian yang berikutnya kita mengambil nilai F statistik dan p-value dari ringkasan model. Untuk kodenya bisa kita lihat. Nah, kemudian untuk menampilkan hasil uji F, kita gunakan kode.
Nah, kemudian kita buat kode untuk kesimpulan dari hasil uji F. Untuk kodenya bisa kita lihat juga. Nah, setelah kita buat kodenya, kita compile, kemudian kita tunggu. Nah, berikut adalah hasil dari outputnya. Nah, jadi di sini kita dapat hasil uji F-nya, yaitu untuk F-nya memiliki nilai F statistik 78,03005 dan p-value-nya 3,381963 negatif 05. Di mana kesimpulannya, variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yang artinya model regresi secara keseluruhan ini signifikan, sehingga variabel independen yaitu gaji, motivasi, dan pengalaman secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu produktivitas. Selanjutnya kita akan melakukan uji R-square atau koefisien determinasi untuk menguji kasus berikut. Nah, kita buka RStudio. Nah, kode yang kita gunakan dalam melakukan uji R-square atau koefisien determinasi sama seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu yang pertama membuat data frame, kemudian membangun model regresi linear berganda, kemudian yang ketiga kita menampilkan ringkasan model regresi. Nah, untuk kode yang keempat sampai seterusnya, yaitu, nah sebelumnya kita hapus dulu kode yang untuk uji sebelumnya. Nah, untuk kode yang berikutnya yaitu kita menghitung R-square dan adjust R-square. Untuk kodenya bisa kita lihat.
Kemudian untuk yang adjust, nah kemudian kita menampilkan hasil dari x square. Untuk kodenya, nah setelah kita buat kodenya, kita compile, kemudian kita tunggu. Nah, berikut adalah hasil outputnya, di mana R square-nya didapat 0,9750094. Nah, jadi nilai R square ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan mampu menjelaskan 97,5% variasi dalam variabel dependen berdasarkan variabel independen yang digunakan dalam model ini. Jadi ini menunjukkan bahwa model ini memiliki tingkat kecocokan yang sangat tinggi. Lalu kita dapat menggunakan uji yang kelima, yaitu uji normalitas dalam menguji kasus di sini. Nah, uji normalitas yang kita gunakan adalah uji Shapiro-Wilk. Mengapa Shapiro-Wilk? Karena dalam kasus ini hanya memiliki 10 sampel atau termasuk dengan sampel yang kecil. Nah, untuk cara pengerjaannya atau pengujiannya menggunakan RStudio. Nah, kita buka RStudio. Nah, tetap sama untuk kode-kodenya. Yang pertama kita membuat data frame-nya dulu. Kemudian kita membangun model regresi linear berganda. Nah, kemudian untuk yang ketiganya, sebelumnya kita hapus dulu. Nah, untuk yang ketiganya, kita mengambil residual dari model regresi yang di atas ini. Nah, untuk kodenya, residuals model model. Nah, kemudian kita uji normalitas dengan menggunakan Shapiro-Wilk test. Untuk kodenya bisa kita lihat. Nah, setelah kita masukkan kodenya, kemudian kita compile, dan kita tunggu. Berikut adalah hasil outputnya, di mana yang sudah ditampilkan, kita dapat W-nya 0,89375 dan P-value-nya 0,1868. Nah,
Karena p-value-nya lebih besar dari tingkat signifikansi yaitu 0,05, maka tidak ada cukup bukti untuk menolak hipotesis nol. Dengan kata lain, residual dari model ini dapat dianggap berdistribusi normal. Selanjutnya kita dapat menggunakan uji multikolinearitas untuk menguji kasus ini. Nah, kita buka RStudio. Untuk kodenya tetap sama. Untuk yang pertama itu membuat data frame, kemudian membangun model regresi linear berganda. Tetapi karena kita melakukan uji multikolinearitas ini dengan menggunakan uji PIF, maka kodenya untuk di awal yaitu memuat pustaka yang diperlukan. Untuk kodenya library car ini untuk uji PIF, di mana PIF ini yaitu variance inflation factor. Nah, kemudian untuk yang kedua, kita membuat data frame-nya, lalu kita membangun model regresi linear bergandanya. Nah, kemudian yang keempat, kita hapus dulu. Nah, yang keempat, menghitung variance inflation factor atau PIF. Nah, untuk kodenya bisa kita lihat. Nah, kemudian menampilkan hasil dengan interpretasi. Nah, untuk kodenya bisa kita lihat.
Nah, setelah kita masukkan kodenya, kemudian kita compile. Nah, kemudian kita dapat untuk gaji 11,401644, untuk motivasi 4,046575, kemudian untuk pengalaman 16,333151. Nah, di mana untuk gaji merupakan multikolinearitas tinggi, di mana PIF-nya lebih besar sama dengan 10. Nah, untuk motivasi, tidak ada indikasi multikolinearitas, di mana PIF-nya lebih kecil dari 5. Nah, untuk pengalamannya, multikolinearitas tinggi, di mana PIF-nya lebih besar sama dengan 10. Selanjutnya, kita dapat menggunakan uji heteroskedastisitas dalam menguji kasus berikut. Adapun untuk uji heteroskedastisitas ini, kita menggunakan uji Birch-Pagan. Di mana untuk kodenya, pertama-tama kita buka RStudio. Nah, untuk kodenya tetap sama, yaitu pertama itu kita membuat data frame-nya, kemudian kita membangun model regresi linear berganda. Tapi sebelum itu, untuk membuat pustaka yang diperlukan, kita ganti pustakanya untuk uji multikolinearitas kemudian membuat pustaka untuk uji Birch-Pagan. Nah, dimana setelah itu kita membuat data frame-nya, kemudian kita membangun model regresi linear berganda. Nah, selanjutnya kita hapus di sininya. Nah, selanjutnya itu menampilkan ringkasan model regresi. Untuk kodenya bisa kita lihat. Kemudian kita buat uji Birch-Pagan untuk heteroskedastisitas. Nah, untuk kodenya bisa kita lihat. Nah, kemudian kode yang terakhir yaitu untuk menginterpretasi hasil dari uji Birch-Pagan. Untuk kodenya,
Mhm. Nah, setelah kodenya sudah dimasukkan, kemudian kita compile, kita tunggu. Hasil dari outputnya, di mana untuk BP-nya 0,86695, DF-nya 3, dan kemudian P-value-nya 0,8334. Nah, jadi untuk kesimpulannya yaitu tidak ada indikasi heteroskedastisitas pada kasus ini dikarenakan P-value-nya lebih besar dari 0,05. Kemudian yang terakhir, kita dapat menggunakan uji autokorelasi untuk menguji kasus berikut. Nah, di sini pada uji autokorelasi ini terdiri dari dua, yaitu uji Darwin-Watson dan uji Birch-Godfrey. Nah, untuk data kasus berikut, kita dapat menggunakan uji Birch-Godfrey dikarenakan data yang diberikan memiliki variabel independen yang berbeda seperti gaji, motivasi, dan pengalaman. Dan mungkin ada hubungan dinamis antar periode. Jadi, uji Birch-Godfrey lah lebih cocok untuk menguji autokorelasi secara umum dan lebih fleksibel. Nah, untuk cara pengerjaannya dengan menggunakan RStudio-nya. Nah, di sini untuk kodenya juga tetap sama, tetapi untuk memuat pustaka yang diperlukannya kita ganti. Kita hapus terlebih dahulu. Nah, kita buat. Nah, di mana yang kedua juga kita membuat data frame-nya, kemudian kita membangun model regresi linear berganda. Nah, kemudian untuk menampilkan ringkasan model regresinya kita hanya menggunakan yang di bawah. Yang di atasnya kita hapus, yaitu print, buka kurung summary, buka kurung model, buka kurungnya 2 kali. Kemudian yang ini kita hapus terlebih dahulu. Kemudian untuk kode selanjutnya yaitu uji Birch Godfrey yang kita gunakan pada kasus yang akan kita uji. Nah, di mana untuk kodenya bisa kita lihat. Nah, setelah selesai kita membuat kodenya, kita compile. Kemudian kita tunggu. Nah, berikut adalah hasil dari outputnya.
di mana untuk LM test statistiknya 7,2721, kemudian DFG sama dengan 2, dan P-value-nya 0,02636. Jadi karena P-value-nya lebih kecil dari 0,05, kita menolak hipotesis 0, yang berarti terdapat autokorelasi dalam residual model.